Orang seperti aku ingin belajar dan terus belajar untuk mentaati firman Tuhan. Aku hidup dalam penyertaan kasih Tuhan. Aku hidup dalam tuntunan Tuhan. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu sangat luar biasa, yang memberiku jalan, yang memberiku arahan, bimbingan, dan tidak pernah Tuhan meninggalkan aku sedetik pun. Aku merasa sangat bersyukur sekali dengan apa yang sudah terjadi dalam hidupku. Aku tidak menyesali, tidak meratapi nasibku, karena apa yang sudah terjadi itu adalah satu pengalaman yang sangat berharga dalam hidupku. Aku sebagai orang yang tidak sempurna, tapi aku belajar dan terus belajar, karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Aku belajar untuk menjadi orang yang baik, belajar dan terus belajar. Tuhan saksiku, aku tidak pernah melakukan hal yang keji, hal yang maksiat, apalagi melakukan perzinahan. Tidak pernah sama sekali. Tuhan saksiku, selama aku hidup dalam tuntunan Tuhan. Karena aku tahu mata Tuhan itu selalu mengawasi akan perbuatan-perbuatan kita. Jadi aku tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur, selalu melihat apa yang dilakukan oleh kita, apa yang diperbuat oleh kita. Tuhan tidak pernah terpejam. Dan aku percaya tangan kasih Tuhan selalu ada untukku. Tuhan selalu memberikan pertolongan kepadaku tepat pada waktunya. Dan aku merasa sangat bersyukur sekali akan kebaikan Tuhan dalam hidupku selama ini. Aku menjadi seorang papa single bagi anakku. Aku menjadi papa yang terbaik buat anak-anakku. Itu semua berkat kasih Tuhan yang memberikan anugerah yang terindah dalam hidupku. Dan Tuhan saksiku, aku sebagai seorang suami, aku belajar untuk menjadi seorang suami yang setia. Tapi ternyata aku salah pilih pasangan aku yang tidak setia kepadaku. Padahal aku belajar untuk bisa menjadi seorang suami yang setia. Dan satu hal yang ingin ku katakan, selama aku hidup, aku tidak pernah menjadi seorang suami yang ringan tangan kepada istri. Menjadi seorang suami yang tukang pukul istri, sama sekali tidak pernah. Tuhan saksiku, kalau ada yang mengatakan seperti itu fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dan hukuman fitnah itu sangat berat sekali. Dalam firman Tuhan, jangan memfitnah. Makanya jangan memfitnah orang kalau mata tidak melihat, kalau hanya mendengar dari sepihak. Jangan percaya. Aku sebagai seorang lelaki tidak pernah bersikap sadis, bersikap kejam terhadap istri, itu tidak pernah. Karena kedua orang tuaku mendidik aku dengan baik, tidak mengajarkan aku hal-hal yang tidak baik. Aku dari kecil sudah mengerti akan kehidupan. Aku sudah tahu baik buruknya kehidupan. Aku belajar dari kecil hingga aku tua begini. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan aku sangat bersyukur sekali akan tuntunan Tuhan dalam hidupku. Jadi Tuhan saksiku bagaimana karakterku, bagaimana kehidupanku. Tuhan saksiku, Tuhan yang tahu bagaimana sifatku, bagaimana sikapku. Tuhan yang tahu, Tuhan saksiku. Aku tidak perlu penilaian dari siapapun. Hanya Tuhan yang menilai aku. Bagaimana kepribadianku, hanya Tuhan yang tahu. Manusia tidak akan pernah tahu sifat, karakter, hati manusia. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang memahami, hanya Tuhan yang mengerti. Aku mengatakan ini apa adanya. Aku tidak berkata bohong, aku berkata apa adanya. Bahwa aku selama ini
hidup di dalam penyertaan Tuhan. Bayangkan guys, 25 tahun menjadi papa single buat anak-anakku. Aku tetap menjaga kekudusan. Walaupun tidak punya istri, aku tidak pernah berbuat zina kepada perempuan bayaran. Itu karena Tuhan yang menjagaku. Itu karena Tuhan yang menuntunku. Itu karena ada Tuhan dalam hidupku yang selalu membuat aku merasa jijik bila ingin melakukan hubungan-hubungan seks. Aku merasa mau muntah bila ingin melakukan hubungan-hubungan seks di luar nikah, berzina. Aku anti dengan perzinahan, sangat anti sekali dengan perzinahan. Kalau kemarin perceraianku dinyatakan tidak resmi, makanya aku tetap bertahan untuk tidak kawin karena aku tidak memegang akta perceraian. Banyak di luar sana perempuan yang ngajakin kawin, tapi aku sadar bahwa aku tidak punya akta perceraian, jadi aku tidak mungkin bisa mengawini perempuan itu. Gitu guys, kenapa aku bertahan 25 tahun? Aku mentaati apa yang ada dalam firman Tuhan. Jadi jangan salah artikan kalau aku bertahan 25 tahun itu bukan berarti aku masih cinta sama mantan istri. Tidak, aku bertahan menjadi single